Inilah gaya super wah selebgram cantik asal Palembang, Adelia Putri Salma alias APS. Ia yang biasa hidup menggunakan kendaraan mahal, outfit serba branded, dengan tampilan penutup kepala ala-ala sosialita, mendadak bikin geger jagat maya. Setelah Sabtu 26 Agustus 2023 lalu, pihak kepolisian Polda Lampung menangkapnya di sebuah salon kecantikan lantaran diduga terlibat dalam jaringan narkoba internasional. APS ditangkap ketika tengah menjalani treatment kecantikan di sebuah klinik kecantikan di Jalan Basuki Rahmat, Palembang. Ia diamankan bersama sang sopir. I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down. Informasi dugaan penangkapan selebgram terkait narkoba. Mohon waktu, sabar, kami akan memberikan informasi secepatnya ketika kami sudah mendapatkannya. Pasca ditangkap dan ditahan, aset-aset mewah APS berupa mobil mewah dan sejumlah barang berharga lainnya langsung disita kepolisian. Aset-aset tersebut sengaja diamankan karena diduga dibeli dari hasil uang haram. Tapi Polda Lampung membenarkan nggak Bu kalau memang ada penangkapan itu? Membenarkan ada proses penangkapan demikian. Untuk bagaimana selanjutnya, kami masih menunggu upaya selanjutnya ya. Lantas seperti apa sesungguhnya sepak terjang APS dalam jaringan narkoba internasional? Bagaimana mungkin wanita cantik yang kabarnya mengaku sebagai dokter ini bisa terlibat kasus serius yang menjadi musuh negara? Usut punya usut belakangan terkuak fakta jika selebgram asal Palembang ini rupanya diduga terlibat menyembunyikan aset-aset hasil kejahatan sang suami yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Nusa Kambangan. Kepada polisi, APS mengaku beberapa kali menerima uang tunai miliaran rupiah, bahkan transferan uang dari suaminya. Bukti transferan uang itu terlihat dari buku tabungan yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan di rumah di Jalan Catur, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Kan ada proses penangkapan demikian. Untuk bagaimana selanjutnya, kami masih menunggu upaya selanjutnya ya. Kapan Bu disampaikan? Secepatnya. Iya, suami APS bernama Kadafi alias David rupanya sudah mendekam dalam sel tahanan Nusa Kambangan. Tapi polisi mengendus jika Kadafi masih menjalankan bisnis haramnya dari balik jeruji besi. David alias Kadafi merupakan bandar narkoba yang ditangkap Polda Sumsel bersama BNNP pada 26 April 2017 lalu. Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan puluhan kilogram sabu, ribuan pil ekstasi, dan senjata api. Kala itu, David ditangkap di sebuah showroom mobil di Jalan Prameswara, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Usai ditangkap dan menjalani persidangan, David divonis 20 tahun penjara. Kala itu, publik belum mengetahui jika David beristrikan selebgram cantik seperti Adelia Putri Salma. Setelah kepolisian menciduk APS, fakta keterlibatan sang istri belakangan mulai terkuak. Ya, dari jaringan-jaringan itu kita pelajari, ternyata kita menemukan ada dugaan atau ada aliran bersama bukan saja Polda Lampung, tetapi Polda Banten, Polda Kalsel, kemudian juga Mabes Polri yang melibatkan kerjasama internasional dengan polisi Malaysia, polisi Thailand, dan lain sebagainya. Adelia Putri Salma sendiri selama ini memang kerap pamer kemewahan hidup. Mulai kerap memamerkan kendaraan serba wah, hobi menembak, hingga tampil cantik mengenakan outfit serba branded. Tapi tak disangka jika wanita cantik itu rupanya merupakan istri dari bandar narkoba. Kanda jangan marah-marah, takut nanti lekas tua. Dinda setia
pihak kepolisian Lampung telah menyita barang-barang berharga, mulai dari barang bergerak maupun tidak bergerak. Sejumlah aset tersebut antara lain, rumah di Jalan Catur, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, usaha minimarket di Jalan Sila Beranti, 6 unit mobil mewah merek Alphard, Jaguar, Mercedes, BMW, Mitsubishi Pajero hingga Toyota Innova. Mobil-mobil inilah yang kerap warawiri menemani tertangkapnya APS jelas mengejutkan publik. Warganet tak menyangka jika selama ini sang selebgram ditopang gaya hidupnya dari hasil uang haram. Lantas bagaimana kondisi APS pasca ditangkap polisi? Itu pemakai pengedar atau apa, Bu? Dikit-dikit. Saya harus Informasi. saya akan carikan informasi dulu ya. Jika APS terpaksa harus mendekam di penjara Polda Lampung, perasaan was-was dan harap-harap cemas terdakwa pesinetron Amar Zoni yang terjerat narkoba nampaknya harus terjeda. Suami Iris Bella yang kemarin sejatinya harus mendengarkan tuntutan dari pihak jaksa penuntut umum harus ditunda karena jaksa belum sepenuhnya siap dengan berkas tuntutan. Bang, sehat bang. Alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman media ya semuanya. Iya bang. Sama-sama. Kalau Mamat. Ditunda gimana, Mar? Kecewa nggak, Mar? Enggak. Tapi sepertinya jaksa masih belum siap. Tadi dilaporkan seperti itu sama jaksa, bahwasanya jaksa sampai hari ini belum siap dan mereka meminta waktu 1 minggu. Itu pastilah, pasti. Jadi Ahmar tadi juga bicara sama saya bahwa dia kecewa. Pastinya dia pengen untuk cepat-cepat selesai lah, persidangan ini cepat-cepat selesai dan jelas apa yang harus ditanggung sama dia, dalam artian apakah dia harus banding ataukah dia harus menerima untuk putusan rehab ataukah apa, kita belum tahu masih. Menurut pengacara, pihak jaksa penuntut umum nampaknya masih ragu antara memutuskan apakah suami Iris Bella ini akan dihukum penjara atau direhabilitasi. Tapi pihak pengacara Amar yakin jika kliennya akan diberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi. Mengingat Amar merupakan pecandu, bukan pengedar narkoba. Alasan penundaannya apa, Bang? Ya mereka belum siap aja ya. Mereka belum siap, penyelesaian tuntutan belum siap. Jadi memang saat ini mungkin jaksa rada kesulitan untuk menentukan tuntutan yang tepat mungkin ya. Di satu sisi memang Amar sudah 2 kali tertangkap untuk narkoba. Yang pertama dulu kan kalau nggak salah ganja ya setahu saya. Dan untuk yang kedua ini udah 2 kali, jadi mungkin jaksa rada kesulitan. Di satu sisi ada PB yang mengatur bahwasanya untuk pecandu narkoba itu seharusnya menjalankan rehab. Jadi sewajarnya jika jaksa melakukan tuntutan, dalam tuntutan itu bukan pidana penjara tapi rehab ya.
Pucuk risau jelang tuntutan pihak kejaksaan sesungguhnya sudah dirasakan Iris Bella ketika ia merayakan ulang tahun anaknya. Kala itu Iris meminta doa agar suaminya bisa segera direhabilitasi. Pasal dari bukti-bukti kemarin yang disampaikan di persidangan, jadi untuk pasal kemungkinan yang dibebankan ke Amar itu 127. Di pasal 127 itu nggak jauh di bawah 12 tahun ya. Kalau untuk pasal-pasal yang lain udah jelas nggak terbukti bahwasanya Amar itu pengedar, tidak terbukti bahwasanya Amar itu melakukan perdagangan narkoba, nggak terbukti itu semua. Jadi kemungkinan besar pasal yang pas, yang pantas 127, sedangkan di pasal 127 itu ada ditekankan bahwasanya untuk pecandu, penyalahgunaan narkotika itu harus memperhatikan pasal 54 ya kalau nggak salah ya, pasal 54 di mana harus direhab. Ibel, demikian istri Amar Zoni Karib disapa, selama ini memang memilih tak datang ke ruang sidang, mengingat ia harus terus menjaga buah hatinya. Akibat kerap absen menemani Amar, Ibel malah sempat santer dikabarkan akan bercerai meninggalkan Amar. Tapi kabar sumir itu langsung ditepis Ibel dan kuasa hukum Amar. Untuk sementara nggak hadir, tapi insya Allah di putusan mudah-mudahan bisa hadir lah. Yang jelas dia belum siap untuk ninggalan anak di rumah, mungkin anak 2 mesti dikawal terus sama dia. Dan persidangan ini kan juga nggak tahu kita berapa lama, kan nggak tahu. Kita tahu sendiri kadang-kadang rekan-rekan juga telepon saya atau SMS saya malam, bang jam berapa kan kita nggak tahu gitu loh. Untuk hari ini mungkin alhamdulillah kita lebih cepat. Kita jam berapa nih? Jam 3 udah kelar. Biasanya kan sampai jam 5 baru kelar. Saya dan keluarga mengalami momen yang tidak mudah belakangan ini ya. Tapi dalam semua hal ini tetap prioritas utama hidup saya adalah memberikan perhatian penuh kepada anak-anak saya, merawat anak-anak saya dan juga mencintai mereka, yaitu Airuni dan Amala. Dan fokus prioritas hidup saya itu adalah mereka, dan pastinya saya akan melakukan apapun untuk anak-anak itu mendapatkan yang terbaik. Ada kabar mungkin tadi sempat saya ketemu berapa kali sama Iris, nggak ada masalah, dia terus doakan, sampai semalam pun dia tanya untuk perkembangannya Amar gimana. Saya udah sampaikan sama Iris bahwasanya hari ini sidang tuntutan, mudah-mudahan tuntutan nggak terlalu berat buat Amar. Saya minta doanya dari dia, dan dia di WA juga dia bilang, iya bang, pasti aku doakan yang terbaik buat Bang Amar, kata dia. Ya, dalam kesendirian merawat buah hatinya, nampaknya Iris masih begitu setia menunggu sang suami segera bebas dari kecanduan narkoba. Dalam getir menanggung beban dan ujian hidup itu, toh nyatanya Ibel masih punya harapan kelak masa-masa sulit itu akan dilaluinya dengan manis. Lantas, apa saja harapan Ibel untuk sang suami? Yang jelas sampai saat ini Ibel masih concern, masih terus telepon, nanya perkembangan, terus intens. Proses sidang yang sedang berlangsung saat ini, saya sepenuhnya percaya proses hukum yang sedang berjalan di negara kita ya. Dan saya terus tidak pernah habis berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan semuanya, dan mudah-mudahan hasil akhirnya itu yang terbaik untuk kita semua.